Saya sudah kita sampaikan ya kontrak kuliah untuk mata kuliah ini, sehingga kalau misalnya dari kemarin Anda sudah punya gambaran apa yang akan dibahas, kemudian eh, materinya apa saja, kemudian apa-apa yang perlu disiapkan untuk dibaca dan perlu diinstal, tools-tools yang perlu diinstal yang ada yang nanti akan digunakan pada kuliah dan praktikum. Kemarin kita insya Allah kita akan gunakan ini ya, software dengan nama PostgreSQL. Ada yang sudah coba download dan install dari teman-teman di sini? Filenya sih nggak seberapa gede ya. Mungkin untuk menghemat kuota, ya mungkin Anda satu orang download begitu, lainnya ngopi atau tanya ke kakak kelas begitu. Oke, untuk pekan ini untuk hari ini judulnya yaitu Introduction to Database System, pengenalan kepada sebuah sistem database. Gitu. Bahasa Inggrisnya database, bahasa Indonesianya basis data ya. Nah, oke. Nah, kita nanti akan sering mendengar database ya, basis data. Apa sih saja nih basis data itu? Ya nanti situ ada kata-kata data ya. Jadi yang namanya basis data atau database itu merupakan sebuah kumpulan data yang persisten. Artinya kumpulan di sini data itu jumlahnya lebih dari satu, bahkan banyak. Dan dia persisten, artinya data itu menetap atau tidak mudah hilang atau tidak mudah dihapus. Nah, ketika kita nyimpan data, kan tidak lucu misalkan kita buat ke aplikasi, kemudian aplikasinya jalan, kita input something ke aplikasi tersebut, kemudian ketika aplikasinya kita tutup, datanya ikut hilang. Sehingga ketika aplikasi dibuka, maka datanya kembali ke awal. Nah, itu kan ya bukan sebuah sistem atau aplikasi yang bagus kan. Jadi idealnya itu data itu persisten, sehingga ketika aplikasi yang mengakses data tersebut ditutup, maka datanya tidak ikut hilang. Dan ketika aplikasi dibuka, maka datanya seperti kondisi terakhir diakses, begitu tidak hilang. Nah, kemarin di Algo kita sudah coba belajar menyimpan data ya, hanya saja datanya dalam bentuk file text. Nah itu paling dalam bentuk pola penyimpanan data dalam bentuk paling sederhana ya seperti itu, menyimpan data dalam bentuk teks atau format XML atau JSON begitu. Nanti penyimpanan data itu macam-macam formatnya ya. Nah, kita menyimpan data sehingga ketika kita tutup aplikasinya, datanya tidak hilang. Nah, data-data ini disimpan, dikumpulkan dalam sebuah tempat, sebuah base ya namanya saja database ya, sebuah base, sebuah tempat. Nah, nyimpannya juga tidak sembarangan begitu nyimpan data gitu. Ada strukturnya, ada pola-polanya begitu. Kalau di Argo 1 kita belajar menyimpan data dalam bentuk file text, ya mungkin masih bebas ya. Terserah kita namakan nama file text-nya apa, kemudian kita isi dengan data apa, pokoknya teks. Nah, kalau kita sudah bicara database, maka nanti penyimpan datanya tidak bisa sembarangan. Ada pola-pola atau kaidah-kaidah yang harus kita ikuti. Kenapa seperti itu? Agar nantinya ketika kita hendak mengakses atau mencari atau menambahkan data atau merubah data yang ada di database itu, prosesnya akan menjadi lebih optimal dan lebih cepat. Gitu. Ya bayangkan ya, paling sederhana itu kan kalau kita analogikan, Anda punya banyak buku gitu kan. Buku, misalkan Anda punya 100 buah buku, buku macam-macam. Ada komik, ada buku novel, ada buku kuliah, ada buku macam-macam ya. Kemudian itu kan mau kita simpan. Nah, ibaratnya data itu bukunya, maka tempat penyimpanannya atau database-nya itu merupakan sebuah rak atau lemari. Begitu. Nah, kalau Anda nyimpannya pokoknya ada buku langsung ditaruh di rak, ada buku ini langsung di rak tanpa ada pola dan penataan, kesimpan saya kesimpan begitu datanya. Namun ketika kita hendak mencari atau merubah atau mengambil salah satu buku itu tentu akan sangat kesulitan kan. Wah, saya mau nyari buku judulnya SQL Database gitu. Nah, karena bukunya ada banyak, raknya gede gitu. Nah, nyarinya gimana gitu? Kalau nggak pakai pola atau sistem tertentu, mau dicari satu persatu dari pojok kiri atas, bisa sih bisa. Tapi bayangkan waktu dan resource yang harus Anda keluarkan untuk mencari satu buah buku. Nah,
Apalagi kalau database itu dalam misalkan kita buat aplikasi dan skalanya mungkin sudah lumayan gede, dalam satu hari ada sekian transaksi, sekian ratus ribu transaksi yang harus disimpan, dan Anda harus mencari satu informasi yang spesifik atau data spesifik. Kalau datanya tidak disimpan dengan pola tertentu, maka nanti kerja programnya akan tentu sangat tidak optimal, ya. Loading-nya lama, gitu. Nah, maka nanti menyimpannya juga tidak bisa sembarangan. Nah, untuk mempermudah kita melakukan hal itu, maka sekarang ini sudah ada beberapa software yang mampu melakukan hal itu. Software yang mampu melakukan itu tadi menyimpan sebuah database dinamakan DBMS. DBMS ini merupakan singkatan dari Database Management System. Begitu. Kalau saya terlalu cepat, mungkin bisa dirempak terlalu cepat, atau mungkin ada yang perlu diulangi, sampaikan saja ya. So far sudah punya gambaran ya, di fungsinya database itu apa. Oke, nah sekarang bentuk nyata dari software-software penyimpanan data database itu sangat banyak. Dan hampir semua aplikasi, baik yang berbasis web, ya kita buka akses web apa gitu, kemudian ataupun yang ada di Android, ataupun yang ada di desktop gitu ya, di komputer gitu. Nah, hampir semuanya itu sudah memanfaatkan database. Apalagi kalau datanya itu sudah menyimpan data-data tertentu gitu. Ya. Contoh misalkan Sister itu kan juga ada database-nya yang seperti kita akses itu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Sister, e-learning-nya tadi pagi saya belum bisa akses. Jadi mungkin Anda perlu absen pakai QR code. Ya, saya ingatkan lagi, jangan lupa absen. Ada yang belum absen, teman-teman di sini? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau enggak bisa, kalau misalkan gagal absen, ya sekali lagi ada mekanisme pemutihan dan itu perlu bukti. Jadi mungkin Anda perlu screenshot tampilan Zoom ini. Nah, balik lagi ke materinya. Di aplikasi sekarang itu pada umumnya sudah sudah memanfaatkan sistem database. Dan biasanya memang sebuah aplikasi itu dia berjalan 2 layer ya. Fokusnya untuk ngurusi aplikasinya, dan nanti ketika hendak menyimpan data dia akan memanfaatkan software database tertentu. Hampir semuanya. Bahkan aplikasi-aplikasi permainan ya, seperti Mobile Legends, PUBG yang cukup populer itu juga memanfaatkan database. Bagaimana tidak memanfaatkan database kan? Bayangkan salah satu logikanya kan ketika kita login ke akun Mobile Legends kita, kemudian aplikasinya kita uninstall, kita install di handphone yang lain, kan dia bisa meretrieve kembali kan informasinya, kan persisten datanya. Tidak preset dari awal. Nah, itu menunjukkan bahwa ada sebuah mekanisme penyimpanan data sehingga ketika diakses dari handphone manapun, datanya tetap ya, jumlah diamond-nya berapa, jumlah battle point-nya berapa, dan seterusnya. Tidak berubah, tidak balik dari nol. Gitu. Nah, untuk penyimpanan data, ada beberapa pola atau cara untuk menyimpan data ya, database itu. Salah satu paling bentuk sederhana adalah file-based system yang sudah Anda terapkan di Argo 1 kemarin. Maksudnya file-based system itu apa? Menyimpan datanya itu dalam bentuk file. Filenya ditaruh di harddisk atau entah di mana lah ya. Yang jelas datanya disimpan dalam bentuk file ya begitu. Nah, file-file ini dia punya formatnya spesifik. Dan biasanya untuk format file dengan ekstensi tertentu itu membutuhkan aplikasi tertentu. Misalkan Anda membuat sebuah sistem informasi transaksi atau sistem informasi kasir untuk sebuah toko minimarket begitu. Karena tokonya minimarketnya masih sebelum seberapa besar ya, nggak punya cabang dan lain-lain, maka oh ya sudah kalau gitu datanya disimpan aja dalam sebuah file Excel begitu. .xls gitu kan. Maka apakah seperti itu tidak boleh? Ya nggak apa-apa silahkan, selama memang dengan cara seperti itu yang merupakan cara yang paling mudah dan murah, misalkan begitu. Karena memang butuhnya masih file Excel, saya nggak butuh database yang kompleks, mau pakai Excel aja bisa gitu. Ya sah-sah saja gitu kan. Nah, untuk membuka file Excel ini kan tentu tidak semua program bisa kan. Ya tentu hanya program yang bisa membuka file Excel saja, Microsoft Excel atau OpenOffice dan lain-lain gitu. Dibuka pakai program yang lain bisa sih bisa, cuman nanti akan kebuka dalam format yang tidak beraturan gitu.
Nah, namun cara-cara seperti ini ya tentu saja ada kekurangannya. Ya. Kekurangannya apa? Yang pertama, tidak ada standar yang baku. Ya suka-suka orangnya aja nyimpennya seperti apa. Di dalam sebuah file Excel gitu, nama filenya misalkan tanggalnya, tanggal sekarang. Transaksi tanggal berapa ini? Tanggal 26 Februari 2021.xls begitu. Ganti hari dia buat file lagi gitu kan. Transaksi akhirnya dalam 1 bulan ada sekian file Excel gitu kan. Apakah boleh? Ya boleh. Cuman kan kita sudah mencium aroma ketidakefisienan dan ketidakefektifan kan dari situ. Kemudian ada resiko kedua yaitu adanya duplikasi data. Maksudnya duplikasi data apa? Bayangkan misalkan karena tokonya di akhir bulan itu lembur gitu pegawainya, akhirnya ketika jam tokonya udah tutup ada sekian tugas atau tas yang harus diselesaikan gitu. Akhirnya ya sudah tak lembur nang omahe gitu kan. File Excel-nya di copy, ditaruh di flash disk, dikerjakan oleh pegawainya di rumah gitu. Direkap lah gitu sama pegawainya di rumah gitu dalam file Excel yang sama. Nah, sementara di kantor, di tokonya ini bosnya juga buka file yang tadi, pengen ngeliat-ngeliat transaksinya hari ini berapa sih sama bosnya. Oh, ini ada transaksi yang salah ini, seharusnya dia nggak masuk ke kolom ini, masuk ke kolom ini. Dirubahlah file itu dengan nama file yang sama gitu kan. Nah, di rumah si pegawai membuka dengan nama file yang sama, di kantor si bosnya manajernya juga membuka dengan nama file yang sama. Ada 2 file dengan nama yang sama, tapi isinya berbeda gitu. Ketika ditemukan konflik dia, ketika besoknya si pegawai masuk ke kantor mau mau memberikan data rekapannya konflik gitu kan. Ada nama file dengan yang sama. Loh, terus iki sing ndi sing bener gitu. Mana yang versi yang paling update yang mana? Yang satu sudah diupdate oleh pegawai, yang satu sudah diupdate oleh manajer. Untuk menyatukan hal itu kan tentu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi kalau filenya udah banyak, apalagi kalau orang yang terlibat dengan menggunakan file itu juga banyak. Nah, itu problem-problem yang akan kita temui kalau kita menyimpan data dalam bentuk file base. Belum lagi masalah dependence. Dependence itu maksudnya yaitu tadi, file ini kalau mau dibuka perlu program ini, gitu. Nggak bisa dibuka program yang lain. Ya misalkan dibuka kemana gitu ya, ternyata di komputer itu nggak ada program untuk buka file itu, ya sudah, wassalam, nggak bisa diapa-apain gitu. Belum lagi masalah keamanan, belum lagi masalah rentan kerusakan, filenya hilang ya sudah, wassalam gitu kan. Mau cari di mana kalau filenya udah hilang gitu. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang nantinya bisa ditutupi kalau kita menggunakan sebuah software database management system gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang database, sebuah sistem database, setidaknya itu ada 4 komponen utama. Ada datanya, item yang disimpan, ada software atau programnya, database management systemnya, kemudian ada hardware-nya, servernya misalkan, dan ada usernya. Dan untuk mata kuliah ini, kita fokusnya adalah pada software-nya, ya, bukan ngotek-ngotek data, format data yang paling optimal, bukan. Kita juga nggak ngotek-ngotek masalah hardware. Spesifikasi server yang paling bagus untuk nyimpen data kita tidak skopnya tidak di situ. Kita juga tidak bahas masalah user. User itu banyak loh database, end user ada, nanti ada slide-nya. Ada administrator, ada semacam-macam ya. Nah, kita fokusnya pada software-nya. Nah, dengan menggunakan sebuah database system, nantinya usernya siapapun itu bisa memanfaatkan software database ini untuk melakukan penyimpanan data, kemudian kalau datanya perlu dirubah ya bisa kita update, kalau datanya perlu diorganize atau diambil atau dilindungi juga bisa. Begitu. Nah, itu tadi tentang database system ya. Lalu mengapa kita perlu DBMS ya, Database Management System software-nya. Nah, ini ada karena kita bisa memanfaatkan beberapa fasilitas yang disediakan oleh software database management system ya. Nah, nantinya untuk melakukan manipulasi atau kita mengakses software database systemnya ini ada beberapa bahasa yang akan kita pelajari nantinya, yaitu ada DDL, ada DML ya, Data Manipulation Language, dan ada DCL, Data Control Language gitu.
Nah, lewat DBMS ini pula, datanya itu bisa menutupi isu-isu yang mungkin muncul kalau kita menggunakan mungkin pola-pola penyimpanan data tradisional, seperti misalkan file-based system tadi. Datanya persisten, ada fitur keamanan, ada fitur concurrency, integrity, and so on. Kalau kita menggunakan database management system, misalkan ya data transaksi kayak analoginya kayak kasus yang tadi gitu, data transaksi dalam sebuah server, si pegawai ketika mengakses dari rumah dan si manajer mengakses dari kantor, ketika mengakses data yang sama, ketika si manajer merubah datanya, dia akan langsung tampil pada sisi pegawai yang ada di rumah. Loh, kok berubah? Oh, berarti ada yang berubah nih, kayaknya si manajer nih. Sehingga tidak ada duplikasi data begitu. Nah, software database management system ya itu dia menyimpan data, tugasnya mengkolek information. Nah, contoh software-softwarenya apa saja? Tadi kan bolak-balik database management system software. Apa sih wujud softwarenya itu? Nah, di market sekarang di pasaran itu kan ada banyak sekali software database management system. Yang paling populer itu contohnya ada Oracle, ada SQL Server ya, ada Access, ada PostgreSQL, ada MySQL, dan lain-lain ya, dan lain-lain ya. Nah, untuk mata kuliah ini kita menggunakan nama software ini yang kemarin saya minta Anda untuk unduh dan install itu ya, PostgreSQL Server gitu. Ya tergantung Anda versinya mau jalankan di mana. Kalau laptop Anda pakai Windows ya download aja yang untuk versi Windows. Kalau Anda menggunakan Linux atau Mac ya, Apple ya unduh aja yang sesuai begitu. Nah, dari software-software ini ya ada yang free, ada yang berbayar ya. Yang berbayar biasanya memang untuk skala enterprise. Apakah yang free, apakah hanya untuk skala kecil aja, nggak bisa dipakai skala enterprise? Oh, bisa sekali. Sistem sister itu, yang ada akses itu, sister.onet.ac.id itu database-nya menggunakan Postgre. Gitu. Loh kayaknya jelek Pak, bolak-balik down. Enggak juga. Kan biasanya di awal semester memang banyak sekali perubahan kan. KRS berubah, ada mata kuliah yang hilang, bukan hilang, ada mata kuliah yang di-drop, ada mata kuliah yang ditambah, ada yang kuotanya mungkin ditambah, dan ada proses-proses di awal semester yang begitu banyak itu yang mungkin menyebabkan software database-nya mungkin perlu di halt atau dihentikan dahulu, di pause, untuk di-tuning, untuk diperbaiki, mana-mana yang perlu di-upgrade dan lain-lain, baru kemudian sudah fix, baru dibuka lagi aksesnya. Bukan berarti down gitu kan. Karena di awal semester biasanya memang rentan sekali ada banyak perubahan. Baru biasanya pada pekan kedua, ketiga udah mulai stabil, nggak ada perubahan, ya sudah biasanya udah lancar lagi. Nah, kemudian kalau kita bahas, itu kan dari sisi softwarenya, dari sisi pola penyimpanan datanya. Nah, tadi kan sempat disinggung ya, menyimpan data itu ibaratnya kalau kita punya 100 buku, kita simpan ke dalam sebuah rak, kan perlu ditata ya, nggak sembarangan, karena sudah ada raknya, sudah buku apa masukkan, buku apa masukkan, buku apa masukkan, nggak ditata. Bisa sih bisa, namun tentu saja tadi ada risiko kan, ketika hendak mencari atau mengambil buku dengan spesifikasi tertentu, ya tentu memakan resource yang tidak sedikit. Nah, untuk menata tadi ada pola-pola penataannya. Kita bisa mendesain istilahnya cara menata kita. Nah, di database, di sistem database untuk menyimpan datanya itu juga ada struktur atau pola yang bisa kita ikuti. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan pola relational system. Nah, yang akan kita bahas selama 1 semester ini nanti. Kita akan membahas bagaimana mendesain sebuah database dengan pola relasional ada hubungannya gitu. Nah, mungkin saya nggak bahas lanjut karena ini nanti akan kita detailkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, nantinya kalau kita menggunakan pola pendekatan relasional seperti ini, kita akan menemukan beberapa istilah ya. Ada tuples, ada relation, ada records, ada tabel, dan seterusnya. Gitu. More details in the next lecture. Detail akan kita bahas di kuliah selanjutnya. Namun nanti Anda akan temu dengan istilah-istilah seperti ini. Nah, selain pendekatan relasional yang akan kita gunakan, juga ada pola atau cara menyimpan mendesain database dalam bentuk yang lain.
ada yang object oriented, ada NoSQL dan lain-lain ya. Kenapa kita mengenal relasional? Karena pola seperti ini, pola pendekatan seperti ini, pola pendekatan menggunakan relasional sistem ini adalah pola yang paling banyak digunakan oleh database pada saat sekarang. Gitu. Saat sekarang paling banyak digunakan, sehingga harapannya kalau Anda paham tentang ini ketika Anda lulus itu Anda nggak susah-susah gitu ya nyari kerjaan, karena banyak yang menggunakan cara seperti ini. Gitu. Apakah ini cara yang paling bagus? Untuk mengetahui bagus atau tidaknya juga relatif, karena beberapa pendekatan punya strength and weakness-nya masing-masing gitu ya. Tuh, oke. Jadi kenapa dia dinamakan relasional? Karena ketika Anda mendesain database-nya dengan penukat relasional, sistem relasional seperti ini, nanti datanya itu cara nyimpennya, Anda punya data nih, data transaksi. Nah, data transaksi itu Anda akan pilah-pilah dalam banyak tabel. Dalam satu kali transaksi, itu bisa disimpan dalam banyak tabel sekaligus. Gitu kan. Nah, karena tabelnya ada banyak, nanti antara tabel satu dengan tabel yang lain itu biasanya bisa direlasikan, gitu. Bisa dihubungkan. Gitu. Nah, mungkin sekarang masih abstrak ya, tapi nanti gambarannya seperti itu. Ada banyak tabel, dan antara tabel satu dengan tabel yang lain bisa kita relasikan. Nah, itu dari sisi desainnya. Kemudian dari sisi user, database user itu atau pengguna database juga bisa dikelompokkan dalam beberapa kelompok ya. Ada end user. End user ini ya user yang paling hierarkinya paling terakhir gitu. Yang memanfaatkan saja dia. Biasanya ya dia hanya bisa memanfaatkan. Kemudian developernya yang mendevelop ya, mendevelop aplikasinya. Kalau administrator ya yang mengadministrasi, termasuk mengatur, mentuning database-nya, apakah contoh ya, misalkan ada tabel-tabel, ada banyak nih, oh tabel ini hanya bisa diakses oleh user tertentu, nggak sembarang user bisa mengakses database ini, yang mengadministrasi seperti itu. Kemudian programmernya ya yang memprogram database-nya. Gitu. Nah, kalau dari segi arsitektur atau arsitektur apa bahasa lainnya ya? Ya arsitektur sebuah aplikasi. Nah, biasanya sebuah aplikasi ya, apapun itu, biasanya dia dibagi dalam 2 layer, yaitu sisi aplikasinya sendiri dan sisi database-nya. Jarang sekali sebuah aplikasi itu aplikasi sekaligus sebagai database-nya, jarang sekali, walaupun ada, jarang sekali. Tapi biasanya ya aplikasinya berjalan sendiri, ketika dia butuh data, dia akan memanggil service atau layanan yang ada di database-nya, begitu. Program yang terpisah biasanya. Di mana kalau dari segi aplikasi itu yang fokus yang diurusi adalah ya logic programnya gitu kan, kemudian user interface-nya, user experience-nya, gitu, desain tampilannya. Nah itu pada sisi aplikasi. Namun begitu dia sudah perlu akses data, dia perlu membaca data, mengambil data, dia akan menggunakan aplikasi yang lain, di mana dia akan saling berhubungan. Gitu. Kalau kita di mata kuliah pemrograman, ya mungkin kita fokus kita adalah pada bagian logic, bagaimana ngodingnya. Tapi kalau sekarang kita mengikuti mata kuliah sistem database, ya kita fokusnya adalah bagaimana aplikasinya itu nanti kita bisa sediakan data yang dibutuhkan oleh aplikasi tadi, gitu. Dengan menggunakan software DBMS yang sudah ada, Oracle dan lain-lain. Kalau kita sekarang akan menggunakan PostgreSQL. Nah, kira-kira itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari sini atau ada yang kurang jelas? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Apakah database bisa menyimpan semua tipe data, Pak? Baik teks, gambar, video, atau yang lain-lain? Atau ada beberapa tipe data yang tidak bisa disimpan di database ini, Pak? Oke. Itu tergantung dari DBMS-nya, Database Management System-nya, software-nya. Pada umumnya, Database Management System yang sudah besar atau skalanya enterprise, dia mampu menyimpan data dalam banyak tipe sekaligus. Namun untuk database-database yang mungkin sifatnya tidak seberapa besar ya, itu dia ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi pada umumnya yang sering disimpan itu ya berbentuk teks, baik angka maupun huruf.
Nah, kemudian kalau saya ingin menggunakan database ini, tapi dia database-nya nggak support untuk nyimpan image, Pak. Gimana caranya? Nah, yaitu dengan cara, misalkan kita punya file image nih. Kita misalkan ya aplikasinya itu usernya mengupload image dengan file.jpg gitu, kemudian klik upload kan kesimpan di server. Nah, database-nya kan mungkin belum bisa mensupport untuk menyimpan data dalam bentuk image. Nah, yang dilakukan adalah file ini akan disimpan di server kan punya path-nya ya, alamat penyimpanannya ya. Alamat penyimpanan itulah yang disimpan. image/apa.jpg gitu. Foldernya itu yang disimpan di kolom image-nya. Baru ketika dia hendak diakses, ya tinggal memanggil image pada alamat tersebut. Begitu. Nah, kalau yang sudah kompleks ya contoh kayak YouTube itu kan filenya dalam bentuk video, gimana caranya ya? Ya tentu saja ada banyak opsi ya. Salah satunya itu tadi. Filenya tetap tersimpan di server. Nanti yang dipanggil adalah alamat penyimpanan filenya tadi. Kira-kira begitu. Ada yang lain lagi mungkin? Kalau nggak ada, ini saya tunjukkan sebentar. Sebentar ya. Jadi via punya gambaran, kita nanti belajar apa, wujud nyatanya itu gimana. Tadi kan saya soalnya bolak-balik teoritis banget di slide kan, mungkin masih abstrak itu kayak gimana wujud nyatanya ya. Oke, saya share sebuah gambar, sudah kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Gambar apa itu? Kotak-kotak gitu ya? Nah, ini ngezoomnya gimana cara biar agak gede gambarnya ya? Oke, kebesaran sih. Zoom out. Dulu kebesaran. Oke, tadi sempat disinggung bahwa kita kan nanti salah satu output dari mata kuliah ini Anda akan mampu mendesain sebuah sistem database kan. Nah, mendesainnya dengan cara apa? Mendesainnya dengan cara kita buat sebuah diagram, begitu. Ini mirip soal kalau kita belajar algo, itu kan sebelum kita buat programnya kan kita desain dulu. Nah, desainnya dengan apa? Salah satunya dengan bentuk visualnya kita kita bikin flowchart-nya kan. Lewat flowchart nanti ketahuan alur programnya, apa yang diinputkan, proses apa yang terjadi berapa kali, output-nya apa. Dari flowchart ini nanti kita bisa terjemahkan, kita tulis bahasa programnya. Nah, sama di database, karena ini untuk menyimpan sebuah data, maka kita buat model tempat penyimpan datanya. Modelnya itu kayak gimana? Karena kita menggunakan model relasional, maka nanti data yang ada itu, data apapun itu sesuai dengan studi kasus yang diambil ya, data apapun itu akan kita masukkan dalam tabel-tabel. Cara memodelkan tabelnya, ya nanti kita buat dengan cara seperti diagram di sini. Gitu. Tiap satu kotak yang ada di layar, itu akan menyimbolkan satu tabel. Sehingga misalkan di sini ada sebuah kotak gitu ya, kotak dengan tulisan employee, oh berarti nanti database saya itu di database saya ada sebuah tabel dengan nama employee, begitu, pegawai bahasa Indonesianya. Pegawai. Nah, nanti berarti istilahnya tempat penyimpanannya itu kita tata dengan banyak tabel gitu kan. Tempat penyimpanan datanya ada salah satu tabel dengan nama employee. Nah, kemudian yang di baris bawahnya ini menunjukkan nama kolom yang ada di tabel tersebut. Oh, saya punya tabel employee ini, tabel pegawai. Karena dari nama tabelnya, mestinya kita bisa menebak kan, tabel ini untuk menyimpan data apa. Data apa? Data pegawai gitu. Nah, data apa aja? Data pegawainya, data apa saja yang disimpan di tabel tersebut. Kita bisa lihat dari nama kolom yang ada. Gitu. Oh, ada employee ID, ID pegawai, ada last name, ada kolom first name, ada kolom title. Maksudnya title ini bukan judul ya, tapi Mister atau Pak atau Bu lah gitu, nama apa namanya,
gelar di depan gitu. Tanggal lahir, tanggal dia dipekerjakan, dan seterusnya. Nah, ini nama kolomnya seperti ini. Nah, kita lihat di tabel yang lain. Oh, ada tabel customer nih. Sesuai dengan namanya, berarti nanti di database kita itu akan ada sebuah tabel dengan nama tabel pelanggan atau customer. Data apa saja yang disimpan dalam tabel tersebut? Data customer ID, nama company-nya, nama kontaknya, dan seterusnya. Gitu. Yang ada di layar ini merupakan untuk studi kasus sebuah sebuah perusahaan yang perusahaan jual beli lah begitu. Ada perusahaan jual beli, kemudian dia pakai database, nyimpan database-nya itu dengan cara seperti ini. Nah, datanya kan ada data pegawai, data customer. Kan kalau sebuah perusahaan mau nyimpan transaksinya kan datanya macam-macam ya. Pegawai, customer, transaksi. Transaksi ini order ya. Kemudian dia dikirim kemana, shippingnya kemana gitu kan. Kemudian jasa pengirimannya apa, barang apa yang dibeli, berapa harganya. Nah, itu kan kalau kita lihat, tiap tabel itu kan dia hanya menyimpan informasi yang spesifik untuk itu saja. Data customer dia nggak kecampur dengan data pegawai, data order dia nggak kecampur dengan data yang lain. Gitu. Data apa disimpan di tabel apa gitu. Nah, terus garis-garis di sini menunjukkan adanya relasi antara tabel-tabel tersebut. Itulah kenapa kalau kita belajarnya, ini kita mendesainnya dengan database relasional, maka kenapa relasional? Karena antara tabel satu dengan tabel yang lain itu ada relasinya. Gitu. Memang dia berdiri sendiri, informasinya spesifik. Kalau tabel employee, ya dia hanya menyimpan untuk data employee saja. Tabel customer, ya disimpan di situ hanya data customer saja. Tabel order atau tabel transaksi, yang disimpan ya tabel transaksi saja, gitu. Khusus untuk itu. Namun, kan nggak semata-mata bukan akhirnya karena dia berdiri sendiri ya sudah selesai. Tapi kan bisa jadi di tabel apa namanya ini di tabel order atau tabel transaksi ini kan tetap perlu misalkan transaksi nih. Kalau kita punya kwitansi itu kan kwitansi pembelian itu kan di situ kecatat kapan saya beli, yang melayani siapa, apa barang yang dibeli itu kan kecatat di situ. Nah, akhirnya tabel order juga dia nggak bisa berdiri sendiri karena dia nanti harus mencatat siapa yang beli. Nah, siapa yang beli ada relasinya, siapa yang beli customer ada relasinya dengan tabel customer. Employee yang menangani transaksi itu siapa? Dia kan nggak bisa berdiri sendiri, artinya harus melihat data di tabel employee siapa sih yang menangani transaksi itu, gitu kan? Kapan dia dibeli dan informasi-informasi yang lainnya. Begitu dia membutuhkan data yang di tabel itu dia nggak ada, dia perlu data di tabel yang lain, ada relasinya. Begitu. Nah, dari sini kebayang nggak kira-kira seperti apa? Inilah yang akan kita bahas nanti. Kita belajar mendesain, misalkan ada fenomena di dunia nyata, hendak kita tangkap, oh kayak gini nih, oh berarti misalkan kalau ini mau saya buat database-nya, dia perlu data apa? Dia perlu tabel apa saja? Dia perlu menyimpan data apa di tabel mana, dan bagaimana relasi tabel ini dengan tabel yang lain. Kalau misalkan nanti kan sempat disinggung ya kemarin bahwa nanti ada project. Nah, projectnya itu kan nanti akan membuat sebuah studi kasus. Nah, dari studi kasus itu Anda nanti diminta untuk membuat desain database-nya. Misalkan Anda membuat studi kasusnya sistem informasi apotek, nah, gitu. Nah, kalau saya hendak membuat aplikasi sistem informasi apotek, ingat, kita fokusnya bukan pada aplikasinya, tapi pada, kalau di Algo mungkin pada aplikasinya ya. Tapi kalau kita belajar sistem database, kita fokusnya pada database-nya. Misalkan Anda hendak membuat sistem informasi apotek. Nah, kira-kira bagaimana database-nya? Nanti seperti apa? Nyimpan datanya kayak gimana sih? Struktur lemari untuk nyimpan bukunya itu. Jadi, oh sistem informasi apotek itu dia kan perlu data obat. Oh, berarti harus ada tabel obat. Di apotek itu kan orang bisa beli obat. Oh, berarti perlu tabel pembelian. Nah, tabel pembelian karena dia membeli obat, berarti kan dia perlu informasi obat. Oh, bisa jadi nanti antara tabel pembelian dengan tabel obat ada relasinya. Di tabel pembelian apa saja yang perlu dicatat ya? Oh, siapa yang beli, obat apa yang dibeli, berapa jumlahnya, berapa dosisnya, kapan dia dibeli. Nah, itu.
Itu untuk kaitannya khusus untuk transaksi pembelian obatnya. Nah, sedangkan di tabel obat, fokusnya pada obatnya itu sendiri. Nama obatnya apa, namanya, kemudian mungkin dosisnya berapa, gitu kan. Kemudian mungkin efek sampingnya apa, terkait khusus informasi spesifik obat, begitu. Sehingga satu tabel dia hanya fokus khusus untuk informasi tertentu saja. Gitu. Baru ada relasi dengan tabel yang lain ketika dia membutuhkan informasi itu dari, dia tidak, tabel itu tidak menyimpan informasi itu, tapi informasi itu adanya di tabel yang lain. Semoga nggak tambah bingung ya. Tapi nanti inilah yang akan kita buat, kita belajar bagaimana membuat desain database-nya. Nah, bentuk desainnya, bentuk visualnya, itu kalau dibuat dalam diagram, jadinya seperti ini. Ini dinamakan Entity Relationship Diagram atau IRD, ERD. Gitu. Mungkin itu, ada pertanyaan dari sini? Mungkin? Nggak ada? Pak izin bertanya, Oh iya. kalau Gimana? satu database itu bisa diakses beberapa aplikasi atau hanya satu database atau aplikasi, Pak? Oke, ya. Database itu fokusnya menyimpan data ya. Jadi ibaratnya saya tadi sempat menyampaikan bahwa Sister, ya contohnya Sister itu kan aplikasi ya, berbasis web. Nah, kita lihat ya, saya bisa mengakses Sister, Anda bisa mengakses Sister. Dalam waktu yang sama, data yang kita lihat kan sama ya. Artinya apa? Ya database itu satu dia, single aja, tapi dia bisa diakses oleh di banyak titik sekaligus. Begitu. Jadi, loh Pak, saya bukanya Sister, teman saya pakai web, sister.unet.ac.id. Saya yang bukanya pakai aplikasi. Nah, itu kan sudah beda platform kan, tapi dia tetap bisa mengakses database yang sama. Yang satu dari web, yang satu dari Android misalkan. Tapi karena dia mengakses satu database server, maka data yang dibaca oleh kedua aplikasi tadi tetap data yang sama. Sehingga database-nya satu, dia bisa dibuka oleh banyak aplikasi sekaligus. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lainnya lagi? Cukup jelas mungkin ya, yang itu tadi. Jadi jawabannya begitu, yang pertanyaan terakhir tadi. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Nah, nggak ada? Anda pengen ada yang tanya atau saya yang tanya? Tak tanya iya. Tak tanya harus bisa ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan lainnya. Nah, nanti di setengah semester pertama, mulai pekan ini sampai mungkin setengah semester, kita fokusnya nanti bahas desainnya. Nah, kalau desainnya udah jadi nih, misalkan udah bener, misalkan kita buat desain kayak gini nih, ada diagramnya, saya ingin membuat sistem informasi perpustakaan, ada data-data tabel buku, tabel peminjam, tabel peminjaman, tabel pengembalian, macam-macam, tabelnya ada banyak, sudah ada relasinya. Diagramnya udah jadi. Kan nggak asik toh kalau misalkan diagram itu, terus arep apa no diagram ini. Kan nggak asik juga kan. Nah, nanti di tengah semester akhir ya kita belajar mengimplementasikan dari desain udah jadi ini, kalau mau diterapkan pada sebuah DBMS, Database Management System, jadinya seperti apa. Nah, saya tunjukkan contohnya ya. Nah, ini misalkan desainnya udah jadi seperti ini, IRD-nya ya, Entity Relation Diagram-nya udah jadi seperti ini. Dia merupakan sebuah sistem, diterapkan untuk studi kasus sebuah perusahaan jual beli barang gitu kan. Nama perusahaannya katakanlah Northwind misalkan begitu. Nah, ini saya implementasikan ke sebuah database manajemen sistem, yaitu kalau yang saya tunjukkan di sini itu menggunakan SQL Server. Ya ini mohon maaf, saya belum bisa menunjukkan yang Postgre karena ya belum disetting yang ada di laptop saya gitu kan. Karena tahun kemarin mata kuliah ini masih pakai SQL Server. Baru pada tahun ini kita beralih bermigrasi menggunakan Postgre. Nah, kalau kita menggunakan database manajemen sistemnya pakai SQL Server, kira-kira seperti inilah tampilan di layar. Ya. Anda bisa buat gini. Oke.
Nah, di sini ini merupakan database yang ada ya. Oke, tadi database-nya pakai Northwind. Nah, oke, tabelnya. Kalau kita lihat nanti kalau diimplementasikan, nah, kalau kita lihat ya, ada kalau di desainnya nih, kan ada tabel namanya tabel employees, order, customer ya, kemudian supplier, shipper dan seterusnya gitu. Nah, diimplementasikan nanti di database management systemnya, nih Anda lihat nih, ada employees, order, product, shipper, supplier. Ini adalah tabel-tabel yang ada pada database-nya. Nah, terus gimana Pak caranya ngaksesnya? Cara ngaksesnya nanti Anda buat SQL-nya, perintah SQL-nya. SQL, ini singkatan dari Structured, bahasa Jawa ini, Structured Query Language. Nah, bahasa query terstruktur. Nah, kayak gimana sih Pak bahasanya itu? Bahasanya itu kayak gini. Use, karena kita menggunakan database Northwind, maka perlu kita tuliskan use Northwind. Nah, Anda blok, Anda execute. Nah, maksud dari perintah ini adalah saya menggunakan database Northwind sekarang. Nah, tadi kan sudah ada nih tabel-tabelnya ya. Ada employees, order, and so on, dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Nah, misalkan di tabelnya udah jadi dan sudah ada isi datanya. Sekarang saya ingin tahu nih, di tabel employee ini ada data apa saja ya? Nah, di tabel employee. Kalau kita lihat di sini, di tabel employee kan ada kolom employee ID, last name, first name, dan seterusnya. Ini nama kolomnya. Tapi kan kita nggak bisa lihat isi datanya gimana. Gitu. Ya karena sekali lagi, dari diagram ini ya munculnya hanya nama kolom saja. Dia nggak bisa sampai lihat isi datanya gimana. Nah, misalkan saya ingin melihat nih, isi tabel employee kayak gimana. Nah, perintahnya itu select bintang from employee. Tulisannya gimana employee? Nah, gini. Nah, kita jalankan. Nah, baru kelihatan ya. Ini adalah isi dari tabel employees. Kalau Anda lihat, ini kolom-kolomnya sama persis dengan yang ada di sini ya. Ada employees, employee ID ya, last name, first name, title, birthday, dan seterusnya. Kalau kita lihat, nah ini menyesuaikan dengan desain yang sudah dibuat tadi. Nama kolomnya apa saja dan semua isi datanya. Begitu. Oh, Pak, kok kayak ada ngoding-ngodingnya ya Pak? Iya, gitu. Jangan khawatir ya. Nanti Anda tetap ketemu ngoding itu. Sampai Anda skripsi pun nanti ketemu coding. Waduh Pak, saya kok nggak suka ngoding ya. Loh, kenapa masuk jurusan ilmu komputer kalau nggak suka ngoding? Nah, gitu kira-kira. Ini bahasanya sedikit beda kalau bahasa Python. Ini namanya bahasanya bahasa query. Nah ini bahasa query-nya kayak gini, gitu. Bahasa manusianya gimana sih maksudnya dari select bintang ini? Ini bahasa query-nya, bahasa manusianya itu tampilkan semua kolom dari tabel employees. Dengan pola yang sama, tampilkan semua kolom dari tabel products. Oh, berarti ya, tampilkan semua kolom dari tabel products. Nah, gitu. Jalankan. Nah, tampil semua datanya, semua kolom dan semua datanya, begitu. Nah, misalkan, wah data produknya banyak juga ya, gitu kan. Oh Mas, misalnya Anda sebagai database-nya gitu kan, database programmernya gitu kan, didatangi oleh manajernya. Aku pingin ngerti produk-produk sing regone iku yang harganya itu di atas $20 gitu. Nah, di sini kan ada unit price ya. Ini kan harga. Oke Pak, saya tunjukkan ini isi data produk kita gitu. Muncul semua datanya kan, ada berapa baris data ini? Nggak kelihatan ya, ada berapa baris data itu. 83 baris, ada datanya 83. Loh, aku nggak perlu KB, saya nggak perlu tahu informasi semua produk saya. Saya itu perlunya itu karena kita mau ngasih diskon nih ya. Yang dikasih diskon itu yang harganya di atas $20. Saya hanya perlu informasi produk-produk yang harganya di atas $20 gitu. Oh, yang harganya di atas $20 ya Pak. Kan kelihatan di situ.
Kelihatan sih kelihatan, tapi masa harus metani satu-satu gitu kan. Ya nggak IT banget kan. Nah, ya sudah, kita buat query-nya. Oh, yang harganya di atas $20, di mana harganya di atas $20 gitu. Anda jalankan query-nya. Des, muncul datanya. Ini loh Pak, ternyata barang-barang kita yang harganya di atas $20 itu ada 30 barang. Ada 38 barang. Nama barangnya ini Pak. Waduh Mas, kok kolomnya kayak 6? Aku ini cuma perlu nama produknya, nggak perlu suppliernya siapa, jumlahnya berapa, kategorinya apa. Saya nggak perlu. Saya hanya perlu nama produknya Mas, yang harganya itu di atas $20. Itu kan kelihatan Pak. Oh, tapi kan ini kolom-kolom yang lain mengganggu Mas. Oh, perlu kolom ini aja Pak ya. Oh iya, gampang Pak. Nah, Anda tinggal ganti gini, pintanya dengan nama product name. Nah, begitu. Tampilkan kolom product name dari tabel produk yang harganya di atas 20. Nah, Anda jalankan. Nah, ini Pak nama produknya. Nah, ini loh Mas yang tak maksudkan. Nah, kayak kira-kira gitu nanti. Nah, cara-cara seperti inilah yang akan kita bahas nantinya. Ya asumsinya desainnya udah beres, desain database-nya harus benar dulu gitu kan, baru diimplementasikan, baru kita nanti belajar bagaimana meretrieve data pada database yang sudah kita buat. Gitu. Ya kalau datanya masih dikit kan gampang, tapi kalau datanya udah banyak dan hanya informasi spesifik yang ingin didapat, ya ada tekniknya. Pakai bahasa query ini dengan pola-pola tertentu. Nah, kira-kira itu nantinya semoga punya gambaran setelah lulus dari kuliah ini Anda mampu melakukan seperti ini gitu. Kira-kira itu. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Anda masih bersama saya kan? Ya, halo, Mas, Mbak. Kalau online Masih, gini, Pak. apalagi Masih, kalau Pak. kameranya mati itu kan, Masih, Pak. saya nggak tahu ya. Masih, Pokoknya Pak. HP ditaruh. Ya alhamdulillah kalau masih banyak yang respon tadi ya. Alhamdulillah gitu. Oke, ada pertanyaan kira-kira atau ada yang kurang jelas? Ya saya sarankan sih Anda sudah mulai nyoba-nyoba ya, nyoba-nyoba. Karena sekali lagi mata kuliah yang sifatnya teknikal seperti ini perlu kemampuan teknis. Itu kalau kita hanya baca, kita hanya melihat atau mendengarkan saja tanpa disertai dengan praktek langsung, tanpa disertai dengan eksperimen dan nyoba langsung, itu biasanya ilmu yang serap nggak banyak. Akan lebih bagus kalau Anda eksperimen, nyoba-nyoba. Nah, saya sarankan Anda sudah sejak awal gitu. Mulai dari installnya, Anda baca manual Postgre-nya, Anda buka coba-coba. Wah Pak, error, saya kok bingung. Jangan khawatir. Bingung dan ketemu error dan lain-lain itu adalah merupakan salah satu fase dari proses belajar. Dari situ kan Anda bisa belajar, oh ternyata error. Kalau error apa ya? Ternyata solusinya gini gitu. Yang mungkin kayak gitu itu tidak Anda temukan di slide atau di perkuliahan. Gitu. Nah itu saja sih dari saya. Saya sarankan Anda nyoba-nyoba. Itu mungkin dari teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Itu kan jenengan bilang sebelumnya udah nginstal PostgreSQL tapi belum disetting ya Pak. Yang Kira-kira punya saya, iya. ya, Di laptop saya belum. Kira-kira semisal kita ini kalau semisal mau nginstal PostgreSQL itu harus nyeting juga, atau kalau jika ada mungkin bisa ngasih contoh settingannya kayak gimana gitu Pak? Oh, oke. Biasanya perlu disetting ketika kita taruh di server. Ditaruh di server, kemudian server ini diakses oleh banyak endpoint ya, baru kita setting. Tapi biasanya kalau, ya contoh SQL ya, karena proses instalasinya hampir sama. Kalau Anda install di PC saja dan yang pakai atau di laptop aja dan yang Anda pakai itu hanya Anda sendiri, tidak terhubung dengan jaringan apapun, database yang ada di laptop Anda tidak diakses oleh PC yang lain, instalasinya ya apa? Pertama biasanya perlu disetting nama database-nya. Kemudian ya sudah itu aja sih. Database-nya aja, jadi nama database-nya aja. Kemudian ya tinggal next selesai gitu. Nggak ada perlu setting tuning jaringan, nggak ada. Apa ya?
Ya setahu saya memang nggak ada, itu aja. Baik Pak, terima kasih. Atau apa ya? Saya kalau pengalaman dari saya, ya memang nggak ada, dan itu hanya kita butuhkan kalau diakses oleh banyak titik sekaligus. Ya. Baru diakses, perlu diadministrasi gitu loh istilahnya. Di administrasi itu di setting, salah bentuk nyetingnya adalah komputer mana yang IP mana yang boleh boleh akses, kemudian usernya siapa yang boleh mengakses, tabel mana yang diakses oleh user tertentu. Sedangkan itu kan di luar cukup kita dan memang belum kita butuhkan, sehingga tidak perlu kita setting. Jadi seperti itu sih. Ya, semoga bisa menjawab. Oke, dari yang lain mungkin? Cukup? Nggak tambah bingung kan ya dari sini ya, kira-kira ya. Ini perintah query-nya nanti ada banyak sekali. Ya, ini kan informasinya kebetulan dari satu tabel aja. Bagaimana kalau hendak menampilkan informasi dari banyak tabel sekaligus? Maksudnya begini, misalkan saya kasih satu contoh lagi ya. Misalkan select bintang from products. Nah, oke. Nah di sini tampilkan semua data dari tabel produk. Muncul kan produk ID berapa, nama produknya apa, supplier ID-nya berapa, kategorinya ID berapa. Kalau kita lihat, ada tabel kategoris ya, tampilkan data seluruh data dari tabel kategoris. Nah, misalkan begini. Nah, muncul bahwa kategori ID 1 itu nama kategorinya beverage, kategori ID 2 nama kategorinya condiments, kategori 8 itu nama kategorinya seafood. Nah, gitu kan ada kategori ID, ada nama kategori. Nah, sedangkan kalau kita lihat di tabel produk, kita kan bisa tahu nih produk tertentu dia kategori ID-nya berapa. Anda bisa masih ingat nggak? Berarti produk C ini nama kategorinya apa? Masih ingat nggak tadi kategori ID 1 apa? Beverage bukan Pak? Yes, beverage ya, betul. Nah, tapi kalau kita lihat di tabel produk kan nama beverage itu nggak muncul ya. Yang muncul kan ID-nya saja gitu. Nah, suatu saat manajer Anda datang lagi ke Anda gitu. Mas, sampean kan database engineer. Iya, Pak. Apa? Kenapa? Coba Mas tunjukkan nama produk sama kategorinya. Saya pengen tahu produk saya apa saja dan dia kategori apa gitu. Oh, siapa? Gitu kan. Langsung Anda ngotak-ngotak ininya. Nama produk sama kategori aja, Pak. Iya, semua data. Oh ya, oke siapa? Karena yang diminta ada nama produk dan kategorinya. Nah, Anda buat perintahnya kayak gini. Nah, kayak gini gitu. Ini Pak, nama produk dan kategorinya. Des, gitu kan. Oh, ada nama produk Cai, kategori ID 1. Cang, waduh Mas, aku kan juga hafal ID 1 iki opo, loro iki opo, 2, 7 ini apa. Saya pengennya itu nama produk dan dia nama kategorinya apa, bukan ID. Aku gak hafal Mas, masa aku tuh buka dhisik. Langsung aja dalam satu query munculkan nama kategorinya. Nah, oh gitu ya Pak ya. Mikir sebentar gitu kan. Ini kan kategori ID, sedangkan yang dibutuhkan kan nama kategori. Nama kategori itu adanya kan di tabel kategori. Berarti saya harus mengambil data dari dua tabel sekaligus. Nah, Anda langsung ngotak-ngotak query-nya lagi. Ngambilnya dari data dari dua tabel sekaligus. Oh, berarti pertama itu dari tabel produk, saya kasih singkatan P, digabung dengan tabel kategori, saya kasih singkatan C. Lalu ini teknis banget, ya. Antara tabel produk dan tabel kategori itu kan ada kolom yang irisan ya, yaitu kolom kategori ID. Oh berarti begini Pak. Nah, gitu. Nah, tadi yang diminta adalah nama produk dan nama kategori, bukan kategori ID. Berarti nama kategori itu diambil dari tabel kategoris, yang diambil adalah kolom nama kategori. Gini Pak, Anda jalankan, terus keluar. Oh gini loh Mas, yang tak maksud tadi, nama produknya apa, nama kategorinya apa, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita main-mainnya itu nanti di setengah semester terakhir gitu ya. Kita main-main dengan cara seperti ini. Logik-logik untuk
perintah-perintah tertentu untuk mendapatkan data yang sesuai yang diinginkan. Gitu. Kira-kira begitu, semoga nggak tambah bingung. Ya. Bisa dipahami dari sini kira-kira atau ada yang kurang jelas? Pertama, tentu kita nanti belajar desainnya, kenapa harus ada tabel ini, kemudian kolom-kolomnya kenapa begini, kemudian kenapa harus ada dengan relasi dengan tabel yang lain. Nah, kita desain dulu. Kalau desainnya udah make sure udah, oh kayaknya sih udah beres nih, desainnya udah bener, gitu kan. Kita implementasikan, nah setelah kita implementasikan jadinya nanti seperti ini. Kita bisa menjalankan perintah-perintah tertentu. Gitu. Ya ibaratnya itu, kalau Anda punya data banyak, Anda punya sebuah lemari, Anda organisir lemarinya. Oh, buku dengan tipe komik itu ditaruhnya pojok sini. Buku yang pengarangnya ini ditaruhnya pojok sini. Udah ditaruh, kemudian teknik untuk mengambil datanya. Ada orang pengen pinjam, aku arep nyilih buku komik mas. Nah, sudah kecatat kan komik itu pada pojok kiri atas, langsung diambil tes atau tekniknya seperti itu. Analoginya kayak gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nggak ada, cukup? Cukup ya? Oke, mungkin yang perlu Anda coba kalau misalkan pengen belajar lebih lanjut, nanti mungkin setelah ini kalau e-learning-nya udah bagus, nanti saya coba, ini kan sudah saya rekam, nanti video perkuliahannya saya upload ke e-learning. Kemudian sambil menunggu itu Anda mungkin kalau pengen cari-cari di internet terkait bagaimana mendesain database ya, pakai pendekatan relasional, nanti Anda bisa keyword-nya itu ya desain database lah paling sederhana kayak gitu. Atau kalau pengen cari tutorial dalam bahasa Inggrisnya ya Anda bisa keyword mungkin di Google dengan tulisan, saya taruh di chat ya, entity relation ship diagram. Nah itu tadi nama diagramnya itu atau disingkat ERD. Anda buka-buka. Tutorial desain database, nah itu banyak sekali tutorialnya. Kalau Anda misalkan punya rezeki lebih, ingin beli bukunya, kalau baca di layar monitor cepat capek matanya gitu kan, karena apalagi kalau habis push rank gitu matanya udah capek, udah stres kalah terus, suruh baca lagi di HP kan malas, Anda bisa datang ke toko buku, beli bukunya, cari yang berbau dengan tulisan basis data begitu. Nah, ada banyak sih, saya sempat lihat di Togamas dan Gramedia ada beberapa buku yang kalau tak lihat ya lumayan isinya gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita bahas bermanfaat. Tetap semangat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.